Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anodela, NIM 20042238 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Administrasi Publik yang diampu oleh Ibu Yulia Hanoselina, SIP MPA. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab dalam tugas administrasi negara. Dalam pengertian historis, administrasi publik bertanggung jawab atas perlindungan dan pengamanan restorium yurisdiksi di tingkat keuangan. Kekuatan pembuatan telah berubah dan di samping sektor keuangan, administrasi intervensi dan administrasi pengarah telah diambil di bawah perlindungan mereka. 3 instrumen utama tersebut adalah soal pengambil alihan, misalnya soal pengadaan aset berupa tanah yang bukan untuk dijual, tapi diperuntukkan untuk pembangunan kawasan komunal. Administrasi publik mempekerjakan sekitar 4,2 juta orang yang terbagi menjadi pekerja, pegawai negeri, dan pegawai. Administrasi publik selanjutnya dibagi menjadi lebih dari 30 otoritas federal dengan bidang tanggung jawab yang berbeda. Administrasi publik ini dibagi menjadi 3 bidang tanggung jawab, yaitu yang pertama, manajemen dalam arti material, yang kedua, administrasi dalam arti organisasi, yang ketiga, administrasi dalam arti formal. Administrasi publik bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan merupakan organisasi yang menangani kegiatan administrasi dalam sistem 3 kekuasaan. Dia adalah tugas eksekutif di bidang tugas publik. Semua tindakan dan aktivitas administrasi publik terikat pada undang-undang yang berlaku. Otoritas disusun menurut prinsip hierarki, seperti yang telah ditekankan oleh Max Weber pada tahun 1922. Administrasi publik bekerja untuk melayani negara atau badan lain di ruang publik. Ia tidak dapat menetapkan hukum apapun, tidak menjalankan yurisdiksi, dan tidak bersifat yudisial maupun gubernur. Tindakan yang diambil benar-benar berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Mereka yang paling bertanggung jawab yaitu manajemen puncak, bertanggung jawab kepada parlemen yang terpilih. Setelah kita mengetahui tentang tanggung jawab dalam tugas administrasi negara, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi lembaga administrasi negara. Tugas dari lembaga administrasi negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Fungsinya dalam melaksanakan tugas lembaga administrasi negara menyelenggarakan fungsi yang pertama yaitu pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara. Yang kedua, pengkajian administrasi negara di bidang kebijakan reformasi administrasi, desentralisasi dan otonomi daerah, sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara. Yang ketiga, pengembangan inovasi administrasi negara di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumber daya aparatur. Yang keempat, pemberian fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintahan di bidang administrasi negara. Yang kelima, pembinaan, penjaminan mutu, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur negara. Yang keenam, ada pembinaan jabatan fungsional tertentu yang menjadi kewenangan lembaga administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, pengembangan kapasitas administrasi negara. Dan yang terakhir yaitu pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam tanggung jawab negara. Macam-macam tanggung jawab negara yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab ini timbul dari setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau wilayah negara lain.
Yang kedua, tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian. Tanggung jawab ini terjadi jika suatu negara melanggar perjanjian atau kontrak yang telah dibuatnya dengan negara lain dan pelanggaran itu mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya. Yang ketiga yaitu tanggung jawab atas konsensi. Perjanjian konsensi antara negara dengan warga negara. Dikenal adanya klausula ALVO yang menetapkan bahwa penerima konsesi melepaskan perlindungan pemerintahnya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut, dan sengketa yang timbul itu harus diajukan ke Peradilan Nasional Negara pemberi konsensi dan tunduk pada hukum nasional negara tersebut. Selanjutnya, tanggung jawab atas ekspropriasi, yaitu pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai dengan pemberian ganti rugi. Selanjutnya yaitu tanggung jawab atas hutang negara. Suatu negara yang tidak membayar utang-utang luar negeri berarti bahwa negara tersebut tidak memenuhi kewajiban kontrak atau perjanjian utang. Selanjutnya yaitu tanggung jawab atas kejahatan internasional. Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang penting guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental internasional, dan pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.